Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aji Mahrullah. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peternakan dan budidaya. Oke, baik. Usaha ternak ataupun budidaya menjadi salah satu usaha yang cukup produktif, walaupun usaha ini jarang diminati oleh kaula muda. Tapi ketika anak muda menjalankan peternakan tersebut, tidak jarang dari mereka yang mendapatkan hasil maksimal. Yang akan saya bahas kali ini merupakan budidaya puyuh petelur. Baik. Peternakan burung puyuh petelur. Kita semua tentunya sudah mengenal ya, apa itu telur puyuh. Dan telur puyuh ini banyak kita jumpai di berbagai daerah, di berbagai tempat, atau bahkan di lingkungan sekitar kita. Ternyata usaha puyuh petelur ini cukup menarik nih, bahkan sangat menjanjikan dari segi ekonomisnya. Banyak sekali yang sudah menjalankan usaha-usaha ternak puyuh petelur ini, baik skala rumahan maupun skala besar, dan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari usaha ini. Budidaya puyuh petelur, usaha mudah, hasil panen melimpah. Potensi bisnis peternakan puyuh petelur masih memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan di wilayah Indonesia saat ini, atau khususnya mungkin kita di Kabupaten Bogor, di wilayah Kabupaten Bogor. Mengingat banyaknya permintaan pasokan telur puyuh untuk berbagai kegunaan seperti peningkatan gizi serta berbagai macam olahan makanan, tentu usaha budidaya puyuh petelur ini sangat menjanjikan untuk dijalankan. Selain itu, puyuh petelur memiliki kelebihan antara lain umur awal produksi yang cepat, biaya pemeliharaan yang rendah, produksi telur yang tinggi, dan kebutuhan lahan yang tidak terlalu luas. Untuk takaran gizinya, tentu telur puyuh ini tidak kalah dengan yang sering kita konsumsi, telur ayam. Untuk skala perbandingannya bisa disimak gambar berikut ini. Selanjutnya mungkin kita akan mengenal manfaat telur puyuh. Manfaat dari telur puyuh ini untuk satu, meningkatkan pembentukan sel darah merah. Kedua, mengatasi batuk dan asma. Ini yang cukup unik ya, dimana ternyata telur puyuh ini sangat bermanfaat untuk mengatasi batuk dan asma. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang keempat, menurunkan resiko kanker. Oke, lanjut. Telur puyuh ini ternyata juga menjadi pencegah stunting. Karena memiliki vitamin B, vitamin A, dan lebih banyak dibandingkan telur ayam. Vitamin A ini berperan untuk menjaga kerja sistem imun tubuh. Juga memiliki resiko lebih rendah terhadap alergi. Kolin berperan dalam perkembangan fungsi otak. Oke. Untuk angka kecukupan gizinya bisa disimak gambar berikut ini. Ini cukup unik ya, ternyata telur puyuh ini bisa menjadi alternatif untuk pencegahan stunting, di mana teknik pemasarannya bisa kita lakukan ketika ada kegiatan-kegiatan posyandu misalnya. Nah, di sana kita tentu bisa untuk memasarkan telur puyuh ini dan mendukung program pemerintah juga ya untuk pencegahan stunting. Kenapa kita harus budidaya puyuh petelur? Untuk awal produksi puyuh petelur itu dari anakan sampai dengan dia mampu bertelur kurang lebihnya 38 hari sampai 45 hari. Kebutuhan pakannya 20 sampai dengan 25 gram per ekor. Produksi telurnya bisa 250 sampai 300 butir selama 1 tahun, 1 ekor. Kapasitas kandang bisa menampung 120 ekor untuk kandang 1 meter persegi. Biasanya itu 4 susun. Masa produksi puyuh petelur adalah 7 sampai dengan 9 bulan.
Jadi dari 1000 ekor puyuh dapat memproduksi 800 butir telur per hari. Sangat menjanjikan bukan? Masa akhir puyuh berumur 1 sampai 1,5 tahun, dan puyuh yang sudah tidak produktif dapat dijual menjadi puyuh daging dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Itu tergantung di daerah masing-masing. Jadi selain daripada dijual telur puyuhnya, burungnya pun setelah masa akhir dapat laku terjual. Dengan kelebihan tinggi nutrisi, perawatan mudah, tingkat kebutuhan pasar yang tinggi, mengapa tidak kita untuk menjalankan bisnis puyuh petelur ini? Manfaat lain dari budidaya puyuh petelur: 1. Kaya akan nutrisi, mendukung program pencegahan stunting. 2. Menambah aneka ragam budidaya peternakan desa. Yang ketiga, meningkatkan program ketahanan pangan desa sektor peternakan. Dan yang keempat, turut serta mendukung program UMKM untuk produk turunan dari telur puyuh tersebut. Yang kelima, tentunya menciptakan lapangan kerja baru untuk menambah penghasilan. Karena setelah saya mencari informasi mengenai puyuh petelur ini dari berbagai sumber, keuntungan yang dapat diraih dari budidaya puyuh petelur ini sangat menjanjikan. Untuk pemula, mungkin saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis puyuh petelur ini. Tentunya yang pertama, kandang pembesaran. Dimana kalau kita membeli pertama puyuh di usia 1 minggu, kita juga masih memerlukan kandang untuk pembesaran. Tapi ini alternatif ya. Untuk kandang pembesaran ini bisa menggunakan kardus. Yang penting dia diberi lampu penerangan untuk menstabilkan suhu. Yang keduanya tentu kandang petelur. Kandang-kandang ini biasanya terbuat dari kayu dan bambu dengan lantai miring agar telur mudah untuk dipanennya. Ada lagi kandang pembibitan, dibutuhkan untuk keberlangsungan budidaya. Tentu jika ingin menetaskan telur puyuh untuk menjaga siklus. Tidak lupa untuk pemilihan bibitnya, teman-teman. Pemilihan bibit puyuh ini harus teliti dan memilih bibit puyuh yang terbaik tentunya. Wadah pakan dan wadah minum tentu pasti kita butuhkan. Nutrisi, vitamin, dan vaksin. Karena untuk menjaga kesehatan burung ini tentu harus melakukan vaksinasi. Mengingat banyaknya manfaat dan perawatan yang tidak terlalu rumit, mengapa tidak kita untuk menjalankan usaha budidaya puyuh petelur ini. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Saya Haji Mahrullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.